Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Eka Diansari selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi dan juga Bapak Dr. Dageng Setio Budiarto selaku dosen pembimbing skripsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sutisi Indriani dengan nomor NPM 221331000012. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan proposal saya terkait penerapan aplikasi berbasis cloud Play-Doh untuk meningkatkan efisiensi penjualan di UMKM dengan care service. Baik, jadi yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian di UMKM dengan care service ini karena di UMKM tersebut masih melakukan transaksi penjualan secara manual sehingga dapat menghambat terjadinya proses input ataupun proses pembuatan nota penjualan sehingga nantinya pelanggan juga eh, merasa lama menunggu pembuatan nota karena dari pihak owner sendiri itu harus melihat berapa sih harga beli dari spare part yang digunakan dan dibuka di buku tersebut, di buku arsip, baru dapat menentukan berapa harga jualnya sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan harga jual yang diberikan. Yang kedua, terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam pengelolaan transaksi penjualan dan pencatatan laporan secara manual? Yang kedua, bagaimana implementasi sistem Cloud Play-Doh dapat membantu proses penjualan pada UMKM dengan care service? Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi penjualan. Yang kedua, untuk menganalisis penerapan sistem cloud berbasis Credo dalam membantu proses penjualan pada UMKM One Care Service. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai sistem berbasis cloud dalam mendukung efisiensi penjualan dan penyusunan laporan keuangan UMKM. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi sistem penjualan dan akuntansi berbasis cloud. Kemudian ada manfaat praktis bagi UMKM, memberikan gambaran dan pemahaman mengenai manfaat penerapan sistem cloud untuk meningkatkan efisiensi penjualan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, bagi akademisi dan mahasiswa, menjadi bahan empiris tentang implementasi teknologi cloud dalam praktik bisnis. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, memberikan pemasukan dalam merumuskan strategi atau program pendampingan digitalisasi UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian untuk landasan teori yang saya gunakan yaitu sistem informasi, di mana sistem ini berperan sebagai dasar dalam pengembangan sistem penjualan berbasis cloud karena memungkinkan integrasi data penjualan dan keuangan secara cepat dan real time. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu. Dan dari keempat penelitian ini, perbedaannya dengan penelitian saya, apabila di penelitian saya ini terdapat implikasi ataupun implementasi secara jelas, karena di apa penelitian terdahulu itu belum ada implementasi bagaimana penerapannya itu secara jelas itu belum ada. Kemudian untuk objek penelitiannya yaitu dilakukan di UMKM One Care Service yang berada di Kadikoro, Gadrisari, Sanden, Bantul. Kemudian untuk metode penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena untuk menggali fenomena penerapan sistem cloud Play-Doh pada UMKM One Care Service. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan September 2025. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan wawancara lisan
yaitu menggunakan komunikasi langsung dengan pemilik UMKM Lingkungan Care Service dan juga karyawan yang berdampak langsung terhadap arsip arsip pembukuan spare part ataupun pembelian barang. Kemudian yang kedua ada dokumentasi. Peneliti mempelajari dokumen tertulis yang diberikan oleh pemilik seperti catatan transaksi penjualan dan arsip persediaan barang. Jadi kayak ada eh, nota-nota penjualan ataupun nota-nota pembelian dari pembelian spare part. Kemudian untuk tahap kegiatannya, yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi dari peneliti itu mengidentifikasi apa aja sih masalah yang ada di UMKM dengan care service ini. Seperti terjadinya kayak eh, keterlambatan dalam pembuatan nota penjualan tadi, sehingga menimbulkan pihak konsumen itu menunggu lama dalam menunggu lama dalam pembuatan nota dan juga dari pihak pemilik usaha itu tidak tahu berapa sih keuntungan ataupun laba pasti dari penghasilan penghasilan usaha seperti itu. Kemudian merancang kebutuhan sistem. Jadi dari pihak peneliti itu melihat apa aja sih yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem Kledo seperti mempersiapkan apa aja eh, persediaan yang ada untuk komponen aset. Kemudian nantinya juga kita melihat berapa sih total piutang dan utang di UMKM ini dan juga modal untuk merancang berapa posisi keuangan awal perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bukti fisik. Jadi dari pihak peneliti itu eh, mencocokkan nota-nota penjualan ataupun pembelian yang sudah ada dan juga apabila nantinya piutang itu langsung ditanyakan ke pihak owner karena di sana itu nggak ada pencatatan terkait berapa sih piutang dari konsumen siapa aja. Jadi bertanya langsung kepada pihak pemilik usaha dan juga dicocokkan nota-notanya seperti itu. Kemudian memindahkan data pembelian barang dari buku ke Excel. Jadi dari buku arsip pembelian barang tersebut nantinya dipindahkan ke dalam satu sheet Excel untuk memfilter satu jenis apa spare part aja. Jadi tidak usah kedouble-double seperti itu. Dan juga dilihat berapa tanggal pembeliannya untuk mencocokkan berapa harga belinya. Dan juga kemudian melakukan pengecekan barang ke gudang. Jadi setelah semua datanya dipindahkan ke Excel, pihak peneliti dan juga karyawan dan juga owner langsung melakukan pengecekan barang ke gudang untuk melihat berapa sih jumlah pasti dari persediaan barang tersebut agar nanti spare part ataupun persediaan barang yang ada di sistem Kledo ini sesuai dengan stok opnam yang ada di gudang. Kemudian memindahkan data real di gudang ke sistem cloud. Setelah semua komponen antara persediaan barang, piutang, dan juga utang ataupun modal itu sudah diketahui berapa jumlahnya, maka langsung dipindahkan ke sistem cloud trading seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.